Nah, kita lanjutkan lagi di video kita yang kemarin ya, teman-teman. Jadi, kita sudah janji untuk kita akan coba pruning ya. Kita akan pruning total untuk bahan bonsai ini ya, teman-teman. Dan untuk pohon ini sudah pernah naik sekali ya di kelas bahan, sudah dapat baik sekali ya. Dan untuk apa ya? Pohon ini mempunyai karakter tersendiri ya. Jadi untuk pohon ini sudah hampir finish ya, tinggal berapa lagi? Ini satu lagi pengelosan sedikit lagi ya, sedikit lagi ini sudah kita cutting ya. Kita cutting nanti dan kita arahkan lagi ya, teman-teman. Dan untuk pohon ini punyanya Om Roy ya. Jadi ini sudah punya orang. Jadi kita tinggal apa ya? Tinggal finishing aja ya, teman-teman. Tinggal finishing aja dan kita akan lakukan pemruningan karena untuk pohon ini sudah 3 bulanan ya, 3 bulan kita ganti media dan kita dan kita pruning juga ya. Dan untuk hasilnya ini sudah ada yang sudah mulai rapat, ada yang belum ya. Karena untuk kita proses di sebuah bonsai itu memang terkadang untuk tantangannya ada aja ya, entah dari perantingan, ada yang lebih duluan dari topnya ataupun dia dari cabang pertamanya sudah duluan itu ada. Memang seperti itu ya namanya membuat bonsai ya. Yang penting kita upayakan sesubur mungkin pohonnya. Insya Allah nanti akan cepat juga ya, teman-teman. Oke, sip. Dan untuk ID-nya ini anting putri. Untuk jenisnya anting putri berbatang putih, daunnya ini daun oval ya, bukan yang daun panjang ya, teman-teman. Kalau kemarin kan batang putih, batang hitam ya, batang hitam, daun panjang itu sudah rapat. Ini anting putri batang putih, ini belum rapat ya, teman-teman, karena ya masih proses ya. Cuman ini sudah bisa untuk jalan-jalan ya. Untuk jalan-jalan ini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, ini kenapa ada cabang di depan ini kita kasih ya. Ini untuk mengisi kekosongan di depan. Ini cabang ini tidak boleh terlalu besar ya, karena untuk fungsinya itu untuk pelengkap saja ya. Apakah dia menutupi untuk jalurnya? Tidak, karena kita buat nanti tidak akan eh, sampai membesar atau membengkak. Beda dengan cabang 1, 2 dan di samping-samping ini ya yang tegas sekali ya, teman-teman. Oke, mungkin kita akan langsung lanjut saja seperti biasa. Sebelum lanjut, saya minta pajaknya dulu. Di like dulu karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah, untuk teman-teman yang mau nyari bahan-bahan bogelan kita masih ready ya. Khususnya di anting putri ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi yang perlu kita jawab dan mungkin perlu kita luruskan ya. Oke, jadi untuk pohon ini itu adalah pohon formal ya, teman-teman. Jadi pohon formal, cuman ya, ini ada cumannya ya. Walaupun sudah sering sebenarnya saya katakan dari dulu ya, mau formal informal ya, terutama formal seperti ini ya yang tegak lurus. Kalau saya pribadi antara cabang ini ya, teman-teman, maaf ya, kita tunjuk. Cabang 2 ini walaupun dia kesannya agak sedikit sejajar, walaupun di sini untuk apa ya, bagian pinggang ini itu dia lebih dominan sebelah sini ya. Walaupun sejajar, tetap pohon itu mempunyai bentangan yang lebih jauh ya. Dalam artian seperti apa sih, Mas? Dalam artian seperti ini ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman program mau formal ya, itu tetap harus ada bentangan yang lebih. Ini contohnya di pohon ini itu kita lebihkan itu arah sebelah sana yang kita buat panjang ya. Yang sebelah sini kenapa saya press itu karena kenapa? Untuk yang di sebelah sini itu tidak akan saya buat terlalu menonjol. Yang kita akan sedikit buat panjang itu yang dari sebelah sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini di bagian ini sudah lebih panjang ya. Jadi walaupun pohon itu formal itu tetap kesannya ada satu arah yang memang lebih dominan ya, teman-teman, karena di alamnya saja ya, teman-teman, walaupun pohon itu lurus tegak lurus dengan posisi dia datar ya, untuk tanahnya datar, kondisi pohon itu dia tumbuh di situ tetap nanti ada apa ya, lebih untuk arahnya itu pasti ada yang lebih ya.
Itu sudah pasti karena memang entah dari angin dan faktor kondisi juga, walaupun tanahnya datar itu pasti dia ada kesan lebih menonjolnya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita langsung pruning saja. Nah, ini saya bedakan ya teman-teman. Kalau untuk pohon yang masih semi-semi jadi seperti ini, itu cara pruningnya ya tetap harus satu-satu ya. Tidak beda dengan pohon yang sudah jadi seperti yang kemarin ya, itu kan kita cabut-cabutin ya. Kalau kita masih seperti ini, daun muda kita cabutin, itu perantingannya hilang semua ya. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini kita akan langsung pruning saja ya sambil kita sharing-sharing. Ini medianya sudah kita katakan ya, kemarin kita pakai full pasir Malang kalau dia sudah seperti ini. Mau pakai pasir bangunan juga bisa ya teman-teman. Mau pakai pasir bangunan juga bisa, tergantung eh, teman-teman lebih ekonomis yang mana. Kalau dia sudah seperti ini diusahakan double pot ya teman-teman. Itu wajib ya. Wajib di double pot kalau dia sudah kondisinya seperti ini atau sudah masuk pot keramik ya. Atau pot lah ya. Ini kenapa sudah kita masukkan pot keramik? Karena pengelosan itu sudah tidak banyak ya. Jadi kita cukup untuk melakukan pembesaran atau pengelosan sedikit itu di arah ataupun di cabang yang masih kurang ideal ya. Ini kalau untuk pohon ini sudah mempunyai masa depan ya, karena memang untuk pohon ini sudah teruji ya teman-teman. Sudah baik ya di kelas prospek ya teman-teman. Atau di kelas bahan ya. Itu dia sudah baik. Jadi tinggal PR-nya ya tinggal merapatkan saja ya. Jadi pohon-pohon yang sudah memiliki masa depan kalau memang mau di apa ya, ditahankan untuk investasi ya teman-teman, itu sangat bisa ya teman-teman. Tuh, jadi seperti itu. Untuk pemecahan akar ini memang kita buat dominan ya. Jadi untuk akarnya juga dia natural dan memiliki ini loh, pinggang ya. Akarnya memiliki pinggang. Jadi akar dominan pas di bawah cabang utama atau di bawah, kalau bahasa sekarang itu cabang 1 2 itu sudah memiliki akar dominan. Nah, jadi itu salah satu tips juga dari saya ketika memilih pohon ya. Itu bonus ya teman-teman kalau dapat seperti itu. Karena kita tidak bisa mensamaratakan ya. Terkadang kita milih pohon yang sudah pengennya seperti ini cuman dapatnya beda. Ya kita maksimalkan saja bahan yang ada ya. Yang penting kita sudah tahu nih, oh bahan ini prospek ya. Jadi untuk kedepannya juga kita nggak nyesel untuk ngerawatnya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk pohon ini itu 10 hari pasti ya teman-teman, itu kita kasih atonik dan insektisida ya. Sebenarnya kalau untuk anting putri ini tahan ya, yang penting dia cocok dengan medianya. Walaupun dia kena kutu putih itu dia tahan ya teman-teman. Cuman ya walaupun setahan-tahannya pohon ya tetap harus waspada ya, makanya kita tetap antisipasi saja ya teman-teman, dibandingkan kita nanti nyesel ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini ada yang bertanya juga, salah satu subscriber Bonsen Deso menanyakan apakah press akar itu penting dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan press akar. Nah, ini kan banyak sekali ya yang nanyain hal tersebut ya teman-teman. Jadi untuk pengepresan akar itu tidak bisa kita samaratakan ya. Kita lihat lagi kondisi pohon yang kita program ya teman-teman. Makanya kalau saya pribadi mau mengeksekusi sebuah akar itu saya lihat juga dari pohonnya.
Maksudnya gimana, Mas? Kalau dilihat lagi dari pohonnya, karena kita beda pohon itu beda ya, teman-teman. Jadi kita tidak bisa disamaratakan ya. Jadi kalau teman-teman program bonsai, kalau memang akarnya itu sudah dominan ya dan terlalu jauh dengan pohon yang lain, itu boleh kita press ya, teman-teman. Misalkan nih, sebentar ya. Misalkan akar yang di depan ini kan awal mulanya besar sekali ya, awal mulanya besar sekali. Kenapa kita press pendek? Karena kalau terlalu besar nanti ngelihatnya kurang enak. Sedangkan kalau yang bagus itu dia samping-sampingnya ini yang besar ya, teman-teman. Jadi kesan kesan pohon itu apa ya? Kesan pohon itu natural dan memiliki body itu ya di situ ya, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau pendapat saya pribadi, nah, jadi seperti itu. Terus untuk kapan waktunya, apakah menunggu pohon itu belen? Ya, tidak tentu ya, tidak tentu karena kita tidak bisa mensamaratakan sebuah pohon itu sama ya, atau waktu untuk press akar itu sama ya, teman-teman. Kalau memang akarnya sama, terus sejajar, terus tidak ada yang akar yang benar-benar terlalu dominan untuk apa ya, terlalu dominan untuk pohon itu di press akarnya, ya tidak perlu kita press akar ya, teman-teman. Cuman kalau kalau idealnya ya, idealnya ketika kita menahap anak cabang itu dia tetap di sini berarti anak akar juga ya. Jadi harus ada tahapan juga. Cuman apakah seperti itu harus, Mas? Ya tidak ya. Tidak harus, karena kenapa? Ya kita balik lagi ke pasal 1 tadi ya. Pohon itu berbeda-beda ya, teman-teman, tidak sama ya. Tuh, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat ya, teman-teman, karena di sini juga saya masih belajar nih. Masih banyak belajar dari senior-senior, masih banyak berguru. Makanya sering sekali saya mengatakan ketika pas buat video, kalau memang ada masukan yang lebih bagus mohon ditulis di kolom komentar supaya saya bisa ikut belajar juga. Jadi untuk channel Mas Bondes ini wadah sharing untuk kita semua sebagai pemula ya, untuk kita sharing pengalaman, untuk kita sharing apa ya, ilmu-ilmu yang belum saya dapat. Karena kalau di kalau menurut saya pribadi, ilmu yang paling tajam, ilmu yang paling berfaedah dan bisa ngena di kita itu adalah ilmu pengalaman ya. Jadi semakin banyak kita pegang pohon, semakin banyak kita memproses pohon, kita juga akan mengenali sebuah karakter ya. Kenapa saya masih sampai sekarang, dari awal monten sampai sekarang itu masih memegang anting putri. Yang pertama kita kenali, saya belum terlalu lah ya. Ya kalau belum terlalu ya juga sudah terlalu juga ya. Dalam artian tuh dibilang lama, sudah ada yang lebih lama ya. Oh iya, dibilang lama ya juga sudah cukup lumayan ya. Cuman kalau dibilang baru ya nggak terlalu baru juga ya, teman-teman. Jadi ilmu yang paling bagus itu adalah ilmu dari pengalaman ya.